kita kalau saya takut dari murka Allah, kita katakan maaf. Akidah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat murka bagi Allah. Jadi nggak perlu takut dari murka Allah. Karena Allah tidak punya sifat murka, nggak ada dalam buku sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalana min ahli lahiri wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tahu diri, tahu batasan diri, dan tidak suka menipu, tidak suka banyak bicara dengan hal-hal yang tidak dikuasai. Sehingga ketika Allah beri kesempatan untuk berceramah di depan orang, tidak menyampaikan nada-nada goblok, tidak menyampaikan narasi-narasi dungu yang membuktikan bahwa dirinya terbatas keilmuannya, yang membuktikan bahwa dirinya mungkin suka nipu, suka berdusta, suka berbohong, suka sebut-sebut catut-catut ulama. Ketika ada orang bilang bahwa kalau Asy'ariyah itu ya tidak perlu takut kepada murka Allah, karena Asy'ariyah itu tidak meyakini Allah itu murka. Mereka menafikan sifat ghadab bagi Allah. Alasannya karena sifat ghadab tidak termasuk kepada yang 20. Yang pertama, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20. Tidak akan pernah ada. Ini sekali lagi saya ulangi, jika ada Guinness Book rekor orang paling dungu, mungkin orang ini masih di bawahnya yang nomor 1. Jadi yang paling dungu ditentukan si fulan, ini masih di bawahnya lagi. Kalau Anda baca dalam kitab-kitab Asy'ariyah itu mesti di situ wa min sifatillahi. Min itu pak lit tabaidi, menunjukkan makna sebagian. Jadi kalau kamu mau mengajarkan tentang Asy'ariyah, jujur ya. Sebagian dari sifat yang pasti ada pada Allah, begitu. Wajib di situ adalah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Akal ini menolak kalau tidak ada sifat yang 20 itu. Ya. Itu ya cara memahaminya. Lalu misalnya ada hal lain, Al-Ghadab, Ar-Ridha, As-Sukhtu dan sebagainya. Baca bagaimana Abu Hasan Al-Asy'ari menceritakan atau menyampaikan argumentasinya atau pendapatnya tentang itu. Misalnya dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Imam Al-Baihaqi mengatakan, wa kalamuhu fil ghadabi ka kalamihi fis sukhti. Ucapan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang ghadab sama dengan ucapannya tentang as-sukhtu. Jadi murka, marah itu sama. Apa samanya? Fahuma yarji'ani ilal iradah. Maka keduanya ini kembali kepada sifat iradahnya Allah. Artinya ghadab itu adalah bagian dari iradatullah. Apa iradah di situ? Iradatullahi uqubata al-kuffari atau uqubata al-munafiki atau uqubata al-musyrik atau uqubata man asahu wa ihanatahu. Allah ingin memberikan sanksi, Allah ingin merendahkan, Allah ingin menghinakan, Allah ingin menyiksa. Itu ghadab namanya. Itu sukhtun namanya. Jadi narasi Anda tidak perlu kita takut kepada murka Allah. Itu narasi paling dungu. Kenapa? Karena tidak ada yang menafikan Allah itu murka. Tetapi memahaminya bagaimana? Selalu saya tegaskan, kita berbeda cara memahaminya. Jalurnya apa? Coba Anda baca dalam Al-Itqan. Imam As-Suyuti memberikan argumentasi yang sangat keren. Sifat seperti marah, senang, al-hub atau al-ghadab, as-sukhtu itu mesti lahu awwaliyatun wa akhirun. Ada pengantarnya, ada akhirnya atau efeknya. Misalnya al-hubbu, maka pengantarnya adalah kita senang kepada sesuatu, lalu akhirnya adalah kita memberikan atau kita ingin memberikan kebaikan kepada yang kita cintai. Al-ghadab, awaliyahnya, pengantarnya adalah kita terserang, batin kita terguncang, marah, ada yang mengganggu, ada yang kita tidak suka.
Lalu bagian akhirnya adalah kita ingin menimpakan keburukan. Maka kalau bagi Allah itu yang ada hanya bagian akhirnya saja. Bukan ghadabnya tidak ada, tetapi yang berlaku hanya bagian saja. Makanya masuk kepada konteks iradah, yaitu iradah as-su kalau ghadab, iradah al-khair kalau ridho. Tidak mungkin Allah itu marah seperti yang kita pahami. Ada sesuatu yang tidak suka, mengganggu. Kenapa? Karena kalau kita marah karena sesuatu yang kita tidak suka, karena kita itu lemah, tidak bisa mengatasi. Allah itu tidak mungkin begitu. Tidak ada di dunia ini yang bisa membuat Allah tersiksa. Kok ada orang kafir? Orang itu kafir juga biiradatillah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kalau sudah Allah kehendaki, ngapain Allah mesti marah? Seperti kalau kita marah terguncang. Maka menghindarkan kita meyakini Allah bersifat seperti itu adalah namanya al-ghadab, artinya iradatu as-su, iradatu al-uqubah, iradatu al-ihanah. Itu Pak dibahas begitu rafi sehingga narasi Anda itu provokatif sekali. Tidak perlu takut kepada murka Allah. Toh murka Allah tidak masuk sifat 20. Itu hanya cocok untuk orang bodoh. Yang bodoh, betul-betul bodoh. Orang kalau otaknya ada walaupun seperempat sudah bisa menertawakan ucapan itu. Kalau nggak ada sama sekali, termasuk kepalanya juga tidak ada, mungkin percaya dengan itu. Apa dikira semua orang segoblok itu? Semua orang itu tolol gitu, percaya gitu. Maka saran saya, marilah. Kalau tidak mengerti, jangan banyak bicara. Apalagi selalu bicaranya telanjang sekali. Akidah itu, firqahnya memang berbeda-beda. Tetapi, jangan merasa yang paling benar lalu menarasikan narasi-narasi yang provokatif. Akidah Anda itu masuk kepada isbat, itu satu pecahan dari Athariyah, di mana satu golongan dari Athariyah itu adalah tafwid makna. Anda sempalannya atau pecahannya isbat sifat makna dohir. Itu satu kelompok Athariyah. Dua kelompok lainnya Asy'ariyah Maturidiyah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru yang sering dipermasalahkan itu akidah yang Anda ikuti. Yang oleh sebagian orang disebut itu mujassimah. Kalau mau saling provokatif. Tapi bagi saya nggak perlulah. Sama-sama kita tahu kemana kiblatnya. Jangan diklaim itu yang ikut kitab dan sunnah, yang lain tidak. Sehingga menyampaikan narasi-narasi seolah-olah akidah yang lain itu aneh gitu ya. Kalau ikut Asy'ariyah enak ya. Nggak usah takut kepada Allah, nggak ada murka Allah itu. Waliyadzubillah. Kadang-kadang kita kan tidak tahu diri, gitu aja intinya ya. Allahumma hdina ihdas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.